Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini di hari yang baru 12 September 2021. Puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua janji dan kasih setiamu yang menyertai hidup kami. Hingga pada hari ini, hari yang baru, kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini seterusnya sampai Maranatha. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini 12 September 2021 dengan judul Anggota-anggota jemaat yang benar. Anggota-anggota jemaat yang benar. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhiasan batin yaitu roh lemah lembut dan tentram tak ternilai harganya. Dalam kehidupan orang Kristen yang benar, hiasan luar selalu selaras dengan kedamaian dan kekudusan batiniah. Demikianlah dalam kebenaran para anggota jemaat akan didirikan. Umat Allah harus menunjukkan iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Alkitab adalah standar mereka. Arus kasih karunia yang kaya dari surga akan menghasilkan terang di dalamnya yang harus mereka bagikan kepada orang lain. Dengan segenap kekuatannya, kebenaran harus diproklamasikan. Mereka yang dengan setia melakukan pekerjaan ini, mematuhi perintah-perintah Allah dalam perbuatan dan kebenaran akan diakui sebagai pekerja bersama dengan Allah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dari awal hingga akhir sejarah gereja, Kristus akan menjadi milik umatnya semua yang diungkapkan oleh kata-kata ini. Jika mereka mengindahkan undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kristus adalah kehidupan dan kekuatan, efisiensi dan kuasa, kebijaksanaan dan kekudusan bagi umatnya. Jika engkau menyerah pada tuntutan-tuntutan Allah dan meresapi kasih-Nya serta dipenuhi dengan kepenuhannya, maka anak-anak, remaja, dan murid-murid yang muda akan memandang kepadamu untuk impresi mereka tentang apa yang merupakan kesalehan praktis, dan dengan demikian engkau dapat menjadi sarana untuk memimpin mereka di jalan penurutan kepada Allah. Kemudian engkau akan mengerahkan pengaruh yang akan menanggung ujian Allah, dan pekerjaanmu akan dibandingkan dengan emas, perak, dan batu permata, karena itu akan memiliki sifat yang tidak dapat binasa. Ada banyak yang memandang kepadamu untuk melihat apa yang bisa dilakukan agama untukmu. Jika engkau setia dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan, engkau akan berhasil membuat kesan yang benar dan akan memimpin jiwa-jiwa di jalan kebenaran. Saudara, puji Tuhan untuk pekabaran pada hari ini, bahwa jika ada kebenaran, pasti di sana akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan, dan akan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Bagaimana kita tahu bahwa itu benar? Belum tentu hal yang baik itu benar, tetapi sudah tentu jika itu benar, pasti baik, walaupun kadang-kadang kelihatan sesuatu yang benar itu bertentangan dengan kita. Kita merasa tidak nyaman kalau kita dinyatakan bersalah karena sesuatu yang benar dinyatakan kepada kita dan kita tahu kita salah. Kita mungkin rasa kurang senang dengan orang yang menyatakan kita salah, tetapi setidaknya bahwa benar harus dinyatakan benar. Dan kalau benar dinyatakan benar dan ada orang yang merasa salah, maka dia yang merasa tidak tenang karena dia tidak terbiasa dengan kebenaran. Jadi sekali lagi saudara, ada yang baik belum tentu benar. Contoh misalnya di Alkitab ada cerita tentang seseorang yang mau memegang tabut perjanjian.
Ketika dia mau memegang tabut perjanjian, niatnya adalah baik. Supaya jangan tabut itu jatuh. Tetapi itu tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak boleh memegang tabut itu selain imam. Itulah sebabnya tindakannya itu dipersalahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia mati di tempat pada peristiwa itu. Jadi saudara, kita harus tidak hanya berpikir sesuatu yang kita lakukan itu baik saja. Tetapi harus memastikan bahwa yang kita lakukan itu baik. Tetapi juga benar. Bagaimana memastikan sesuatu itu benar? Maka firman Tuhanlah yang akan membuat sesuatu itu benar. Sama dengan hukum. Hukum itu dapat menyatakan sesuatu benar atau salah. Itu dapat menjadi satu patokan bagi kita. Hidup kita bisa benar ketika kita mengukurnya dengan hukum. Hukum tidak menyelamatkan. Yesuslah yang menyelamatkan. Tapi bagaimana kita tahu kita salah dan tidak? Kita harus melihat pada hukum. Dan ketika kita tahu kita bersalah, kita bergantung pada Yesus Kristus. Bukan bergantung pada hukum. Hukum tidak pernah akan menyelamatkan. Yang mati di kayu salib bukan hukum, tetapi Yesus Kristus. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal yang tidak hanya baik saja saudara, tapi melakukan hal yang benar di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Mungkin di hadapan manusia kadang kita melakukan hal yang benar, hal yang baik dan hal yang benar kita tidak diterima. Tapi di hadapan Tuhan selalu akan berterima. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini dan saya ingin doakan saudara pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh pendengar renungan harian ini di mana saja berada, dalam semua pergumulan, di mana tempat mereka berada, Tuhan turut campur tangan. Pelihara dengan kasih-Mu. Dan biarlah hari ini kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita, sampai jumpa besok. Shalom.